Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sharing-sharing ya seputar saham. Dan kali ini saya tertarik mau sharing tentang saham MBAP teman-teman, Mitra Bara Adi Perdana. Karena merupakan salah satu emiten yang menarik dilihat dari segi dividennya dan juga bisa memberikan capital gain yang cukup besar. Nah, kira-kira berapa besar dividen yang nanti bakal dibayarkan di bulan Juni ya 2023, dan seberapa besar potensi untuk profit dan juga kemungkinan loss di saham ini, serta beberapa hal yang mempengaruhinya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat sejenak untuk sejarah dari perusahaan ini ya teman-teman ya. Jadi PT Mitra Bara Adi Perdana berdiri tahun 92 ya, sudah cukup lama, lebih dari 30 tahun. Bidang usahanya adalah pertambangan batu bara ya, dan lokasi pertambangannya yang utama adalah di Kalimantan Utara teman-teman. Pemegang sahamnya, pengendalinya adalah PT Wahana Sentosa Cemerlang dan PT Wahana Batubara Indonesia, di mana kedua pemegang saham tersebut menguasai 90% sahamnya dan 10%-nya atau sisanya dikuasai oleh masyarakat ya. Nah, kita lihat dulu pergerakan harganya ini selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 ya. Eh, di mana harga terendah di periode tahun 2019 hingga 2021, di mana pada saat itu kita harus lihat juga bahwa harga batu bara itu ada di kisaran di bawah 100 US dollar per ton ya teman-teman ya. Sementara kenaikan harganya hingga mencapai harga tertinggi itu di tahun 2022, di mana harga batu bara tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat tajam hingga mencapai di atas 400 US dollar per ton teman-teman. Dan untuk saat ini harganya di 6.250 ya, di harga penutupan tanggal 11 April 2023 ya, hari Selasa. Kemudian price performance-nya jika kita lihat untuk kita lihat dari awal tahun ke hari ini atau year to date, bergerak di zona merah ya, artinya mengalami penurunan harga karena memang ada koreksi yang disebabkan kemungkinan besar karena faktor penurunan harga batu bara jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 kemarin ya teman-teman ya. Dan ada kenaikan jika dilihat dari 2021, ada kenaikan yang cukup tinggi. Sementara kita lihat dari rugi laba atau income statement, bisa kita lihat pendapatan naik ya, pendapatan ditunjukkan dengan grafik atau bar berwarna pink yang meningkat di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022. Kemudian sejalan dengan kenaikan pendapatan perusahaan, laba juga tercatat naik yang ditunjukkan dengan warna biru ya, net income. Kemudian margin laba bersih atau net profit margin yang ditunjukkan dengan garis berwarna hijau menunjukkan kenaikan yang sangat bagus teman-teman. Kemudian kita lihat dari sisi neracanya, aset naik, aset ditunjukkan dengan bar yang berwarna biru, mengalami peningkatan yang sangat baik dari 2001 dan 2022 ya. Kemudian sejalan dengan kenaikan aset, ekuitas juga naik, dan yang perlu kita apresiasi juga adalah kondisi hutangnya yang terjaga teman-teman. Di situ hutang yang ditunjukkan dengan bar berwarna merah ya, tetap terjaga di kisaran yang stabil. Nah, bagaimana halnya dengan cash flow perusahaan? Kita lihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 ini teman-teman, terlihat bahwa ada peningkatan kas di sana ya. Kas ditunjukkan dengan bar berwarna merah. Cash reserve itu meningkat cukup tinggi dari tahun 2020, 2021, dan terakhir di 2022. Kemudian arus kas untuk operasional yang berwarna ungu, garis berwarna ungu cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan operasional perusahaan ya teman-teman ya. Kemudian untuk arus kas keluar dari segi pembiayaan atau financing yang ditunjukkan dengan garis berwarna biru,
Ada peningkatan sedikit di 2022 namun, masih dalam, kondisi aman ya jika kita lihat, terutama dikaitkan dengan rasio antara hutang dengan modal nanti yang rasionya sangat bagus ya, masih di kisaran 20% kalau tidak salah. Selanjutnya kita lihat dari sisi pendapatan teman-teman. Kita lihat EPS yang ditunjukkan dengan bar berwarna ungu ya, itu, terlihat naik dan di 2022 peningkatannya sangat bagus. Kemudian dividen per share atau, dividen per lembar saham yang dibagikan juga mengikuti kenaikan, laba. Kemudian tentang payout ratio dari dividen ini agak kurang stabil teman-teman, ada, kenaikan dan penurunan ya, nanti kita lihat seberapa banyak dari sisi persentase untuk dividen payout ratio ini teman-teman. Nah, sedangkan dari segi pemberitaan di media atau news ya, sepanjang 2023 yang saya, cermati, dari beberapa portal pemberitaan ya, kebanyakan netral ya, paling mengabarkan tentang kondisi kinerja perusahaan, laba bersih, dan ada satu mungkin yang bisa kita lihat adalah adanya kerjasama dengan PT Masdar untuk membangun sebuah proyek PLTS nih teman-teman, PLTS, di daerah Kalimantan ya, pembangkit listrik tenaga surya. Namun demikian belum ada update, perkembangan dari proyek ini. Kemudian kita lihat lagi dari kinerja earning per share-nya teman-teman, tahun 2022 merupakan kinerja yang terbaik ya. Bisa dilihat EPS-nya meningkat dari 1.170 menjadi 2.279 ya, hampir 2 kali lipatnya kenaikannya untuk tahun 2022 ini. Kemudian, jika kita kaitkan kenaikan tersebut tentunya tidak terlepas dari harga komoditas batu bara teman-teman ya. Dan, dividen juga rutin dibagikan setiap tahun. Dari sisi, fundamental ROE-nya sangat bagus, di situ net profit-nya 2,8 T dibandingkan dengan ekuitas 3,8 ya. Jadi ROE-nya di atas 70% teman-teman, sangat bagus sekali. Kemudian untuk sisi utang, terjaga ya, DER-nya cukup kecil. Kemudian yield dividennya 16% di tahun sebelumnya ya. Sebuah yield dengan angka yang cukup besar, namun untuk dari sektor batu bara sepertinya ini biasa-biasa saja ya untuk dividennya tidak terlalu besar. Kemudian PBV-nya 1,9, ini jika kita melihat dari rentang PBV rata-rata untuk, MPAP ini ada di rentang rata-rata nih, angka 1,9 ini teman-teman. Kemudian DPR-nya cenderung moderat ya atau pertengahan, DPR-nya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan dari sisi ROE, untuk tahun 2022 ini sangat bagus ya. Kemudian dari sisi DER juga bagus seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk dividen per tahunnya dibagikan 2 kali teman-teman ya, jadi dividen interim di bulan September atau Oktober, dan dividen finalnya di bulan Juni. Nah, kita lihat dari ringkasan elemen-elemen di laporan keuangan, dari sisi kas di situ, ada kenaikan yang tajam ya untuk tahun 2022. Kemudian hutangnya tetap terjaga, kita lihat hutang jangka pendek 770, miliar, sebelumnya 751. Kemudian untuk hutang jangka panjangnya juga masih cukup terjaga ya. Lalu dari sisi ekuitas ada peningkatan sejalan dengan, kinerja pendapatan tadi, kemudian pendapatan naik dan, pendapatan bersihnya juga, sejalan dengan pendapatannya ya teman-teman ya. Ini suatu hal yang bagus, lalu PER dan PBV tidak ada suatu hal yang mencolok ya, artinya normal-normal saja untuk PER dan PBV ini. Nah, lalu kita lihat faktor yang sangat mempengaruhi dari, kinerja perusahaan tambang batu bara, yaitu harga dari komoditas batu bara itu sendiri, teman-teman. Kita lihat di bulan April ini, batu bara bergerak di kisaran harga 190-an hingga ke 200-an ya per tonnya. Harga tersebut, sudah cukup
dalam jatuh dari titik tertingginya di tahun 2022 di mana harga pada saat itu di atas 400 US dollar per ton ya. Kemudian jika dibandingkan dengan titik terendahnya di 5 tahun ke belakang itu di tahun 2019, 2020 harga terendahnya mencapai kisaran di bawah 100 teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ada di pertengahan ya untuk harga batu bara saat ini ya bulan April 2023. Lantas bagaimana dengan proyeksi dividen yang kemungkinan akan diberikan dari PT Mitra Bara Adi Perdana ini teman-teman? Kita lihat jika kita asumsikan dividen payout ratio yang akan diberikan untuk tahun buku 2022 final ini sebesar 73,59%, angka ini kita asumsikan sama ya dengan tahun buku 2021, dikurangi dengan dividen payout ratio yang sudah dibayarkan di dividen interim di Oktober lalu sebesar 45,2%, lalu dikalikan dengan earning per share ya, maka didapatkan nominal dividen per lembar sahamnya atau DPS final sebesar Rp919. Nah, dari dividen per lembar saham Rp919 itu kemudian dibagi dengan harga saham saat ini tanggal 11 April 2023, maka didapatkan yield dividen sebesar 14,7%. Masih sangat tinggi ya teman-teman ya untuk dividen final tahun 2022 ya, atau pembayaran kedua dari tahun buku 2022. Kemudian dari sisi capital gain kemungkinan berapa yang bisa didapatkan, ini saya pakai asumsi harga 7.500 ya. Jika nanti misalkan kita pegang sahamnya dan dijual di harga 7.500 dengan harga rata-rata untuk harga saat ini 6.250, maka didapatkan keuntungan 20%. Sedangkan potensi loss-nya jika kita pakai asumsi kita jual harganya saat penurunan di harga 5.000, maka potensi kerugiannya adalah 20% juga. Jadi kesimpulannya untuk potensi dividennya masih besar di atas 10% ya. Menurut hitungan saya itu 14,7%. Kemudian potensi gain maupun potensi loss-nya ini berimbang teman-teman, 20% ya, 20% gain dan 20% loss, jadi seimbang. Lalu barangkali kesimpulan yang bisa saya tarik tentang saham MPAP ini tentunya timing teman-teman dalam mengambil posisi untuk masuk di harga berapa itu sangat menentukan. Perhatikan juga siklus pergerakan harga komoditas ya. Tentang harga komoditas sebetulnya tahun ini tidak terlalu jelek ya, karena masih di kisaran sedikit di bawah angka 200. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya itu harganya di kisaran $100 US dollar per ton, ini masih sangat bagus ya untuk harga batu bara saat ini. Dan seperti kita tahu bahwa perusahaan batu bara tetap bisa mencetakkan ROE yang tinggi ya, tetap bisa mencetakkan margin pendapatan bersih yang tinggi, dan mereka selalu membagikan dividen. Dividennya sendiri untuk kebanyakan perusahaan batubara, dividen yield-nya berada di angka di atas 20% ya saat kinerja mereka bagus. Kemudian saat kinerjanya biasa-biasa saja, biasanya tetap diberikan dividen di atas 10%. Kemudian saat kinerjanya kurang bagus karena kondisi penjualan dan harga komoditas yang turun, mereka masih bisa memberikan yield dividen di kisaran 6% sampai dengan 10% teman-teman ya. Tentunya sebuah angka return dari investasi yang cukup menarik. Dan satu hal yang perlu diperhatikan jika teman-teman tertarik di komoditas cyclical seperti ini, pastikan jangan terburu-buru ya, artinya rentang waktu investasinya dipastikan agak panjang, mungkin beberapa bulan ya. Tapi dalam 1 tahun saya rasa bisa mendapatkan keuntungan jika teman-teman pas dalam timing buy maupun sell-nya. Jadi dalam 1 tahun itu ada satu siklus di bawah dan ada satu siklus di atasnya. Dan saya ibaratkan untuk emiten-emiten seperti
MBAP ini secara umum emiten untuk tambang batu bara ya. Ini saya ibaratkan sebagai pemain gelandang teman-teman jika dalam permainan sepak bola. Dia bergerak di tengah dan bisa memberikan, suplai bola atau suplai keuntungan yang mengalir terus ya dari segi dividen. Namun demikian dia juga bisa mencetak gol dengan, memberikan capital gain yang tinggi bahkan multi bagger saat harganya naik berkali lipat ya. Jadi, itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.